Halo, Assalamualaikum. Ini jajanan tanggal kembar saya kemarin, promo 88 di Tokopedia. Pas abis jajan handphone yang rada mahal, besoknya ternyata diskonnya naik dari 8 jadi 10%. Saya putuskan untuk beli handphone yang lebih terjangkau dan resmi. Dan saya merasa ini adalah handphone spesial dari Vivo untuk pasar Indonesia. Kenapa? Karena begitu saya cari di GSM Arena, dia ngasih tanda dalam kurung IDN buat ngebedain katanya dengan produk yang sama yang buat internasional. Dan spesialnya lagi, dia pakai prosesor eksklusif. Memang kayaknya Vivo lagi lengket banget sama Snapdragon ya, sama Qualcomm. Ini nggak ada yang pakai yang lain di Indonesia. Prosesor yang sudah berfabrikasi 4 nanometer di level harga sekarang 3 jutaan. Ya, ini harganya sudah mengalami penyesuaian, makanya lebih seksi lagi. Dari yang tadinya Rp3.999.000 buat yang 8128 dan 4.299 apa 4.399 buat yang 8256. Sekarang Vivo Y100 5G ini saya cek harga resminya di web store Vivo itu 3599 dan 3899 buat yang 8128 dan 8256. Ini pakai Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 4 nanometer. Kemudian kalau kamu cari di Nano Review yang pakai prosesor ini di Indonesia tuh nggak ada selain ini. Dan di dunia itu yang pakai adalah Redmi 12 5G yang mana nggak masuk ke Indonesia. Poco M6 Pro 5G juga nggak masuk ke Indonesia. Dan satu lagi dari Vivo V40 SE. Nah, mungkinkah ini adalah sebetulnya Vivo V40 SE yang dimasukin ke Indonesia sebagai seri Y atau seri Y? Mungkin aja, karena kalau ngelihat spek lengkapnya dari Vivo V40 SE, plek persis dengan ini ya. Termasuk penampakan sisi depannya. Sayangnya saya nggak bisa lihat back covernya kayak gimana. Yang jelas saya beli yang warna ungu, kenapa? Biar back cover leathernya lebih kerasa ya. Ini nggak tahu kenapa ada lingkaran hijau. Kalau menurut seller ini akan dibuka dulu pas saya beli buat diaktifasi, habis itu di repack dan dikirim. Jadi harusnya garansinya belum jalan terlalu lama, mungkin baru sehari atau 2 hari ya. Nah, kita lihat highlight spek tambahannya. Dia sudah mendukung fast charging-nya 80 watt. Mantap nggak tuh? Buat harga 3 jutaan. Ini sendiri saya beli di 3 juta lebih 51.000 dan diskon 30.000 kemarin pas 88, jadi cuma keluar sekitar 2,7 jutaan. Mantep ya? Mantep ya harusnya ya, bukan mantep ya. Mantap ya. Kalau ngikutin slogannya Vivo ya. Ada tuh Vivo bikin iklan lucu banget, tapi buat ya 28 di Instagram. Bintang Emon sekarang udah jadi BA-nya Vivo ya. Nyebrang tuh dari biru yang lain. Dan ini punya layar Full HD Plus AMOLED 120 Hz dan yang paling mencengangkan dia sudah dual stereo speaker. Yang mana V-series aja masih pada mono. Nih, dual stereo speaker. Kemudian tersedia dalam 8128 pilihan memorinya, warna ungu anggrek ini, dan 8256. LPDDR4X RAM-nya dan storage-nya UFS 2.2. Jadi harusnya skornya 30.000, 40.000 ke atas ya. Kalau dites di test storage-nya Antutu. Sorry kalau ada sedikit noise di background karena lagi nyala pompa air, lagi ada yang pakai. Yuk kita lihat dulu aja isi di dalam paket penjualannya. Harusnya teman-teman yang mau lihat reviewnya udah banyak bertebaran ya, karena ini bukan handphone yang baru rilis. Tapi dengan harga terbarunya harusnya semakin menarik buat dipinang. Buat teman-teman yang mau pakai handphone buat keseharian. Tuh, desainnya kayak gini. Kurang lebih, kemudian spek versus harganya lumayan banget. Unik ya. Oke. Dan kalau ngelihat casingnya tanpa bolong, tanpa lubang di tombol power, ini juga sudah pakai in-display fingerprint scanner. Tinggal kita cek nanti apakah ada always on display-nya dan real atau tidak. Kita lihat di sini selain casing ada panduan ringkas dan informasi penting dan kartu garansi. Apakah sudah disobek? Apakah sudah disobek? Di mana buku garansinya? Iya, digunting. Ini lurus, nggak terlalu lurus, guntingannya kelihatan. Dia nggak sobek tapi gunting si sellernya, jadi kelihatannya rada rapi gitu ya. Kayak nggak disobek padahal mah sudah dibuang sebagian.
foam garansinya. Lalu ini ada kabel data Type A to Type C dan ada kabel charger Vivo Flash Charge 80 watt. Ingat, ini smartphone 3 jutaan. Bahkan saya bisa beli di harga 2,7 juta ya. 80 watt, dapat charger juga. Dan terakhir ada SIM tray ejectornya. Tadeng-teng-teng. Ya, slot kartunya dual SIM hybrid. Betul, hybrid ya. Jadi bisa pakai micro SD sebetulnya, tapi rebutan sama SIM card kedua. Jadi harus pilih salah satu. Lalu di sisi bawah ini selain SIM tray ada mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 5 buah lubang. Frame-nya glossy. Finishing-nya chrome agak keunguan. Plastik tentunya ya, tidak ada garis antena. Kemudian di sini tombol power dan volume rocker, tipis saja. Di sisi atas hanya ada mikrofon kedua, kecil, buat noise cancellation. Di sisi kiri kosong melompong, dan ini dia back cover yang warna ungu. Ada sentuhan kayak kulit, oh mantap juga nih. Nggak terlalu timbul gitu ya si tekstur kulitnya. Tapi kalau disimak baik-baik kelihatan. Dan ada logo Vivo dengan aksen chrome. Frame kameranya, oh rata dengan back covernya. Tapi bulatan kameranya sedikit menonjol. Sensornya sendiri untuk kamera utama 50 megapiksel, ultra wide-nya 8 megapiksel, kamera ketiga hanya 2 megapiksel. Belum tahu buat makro atau buat portrait saja, dan ada LED flash-nya satu di sini ya. Nggak ada aura light di seri yang ini. Kalau di Y28 ada, ya 100 5G kayaknya lebih mentingin performa dan spek. Tumben-tumbenan gitu ya. A few moments later. Oke, selesai setup. Kalau rada flicker di layar nggak apa-apa ya, kan ini layar AMOLED ya. Jadi cuma flicker kalau di kamera doang, di depan mata sih enggak. Kemudian kita bisa cek juga untuk bezelnya. Tidak terlalu tipis-tipis banget, tapi masih wajar segitu. Enggak yang lebay, tebal gitu ya. Kalau kiri kanan udah tipis, atas juga udah lebih tipis dibandingkan yang bawah. Dan kita cek untuk fingerprint scanner. Tadi saya sudah daftarkan. Oke, cepat. Lalu kita cek lagi untuk always on display. Adanya di lock screen and wallpaper. Ini ada always on display. Oke, display mode-nya bisa pilih tap screen to display atau move the phone slightly to display. Oke, sayangnya always on display nggak beneran always di Y100 5G ini ya. Jadi harus di tap, kalau nggak diangkat handphonenya biar always on display-nya menyala. Jadi nggak bisa di schedule ataupun full menyala terus ya. Mungkin itu pembeda aja biar ya buat kepentingan bisnis ya, biar yang butuh fitur itu upgrade sekalian ke seri V di V30i. Harusnya sekarang juga udah mau masuk kan V40 series ke Indonesia. RAM-nya 8+8, sudah ada RAM expansion. Nanti mau saya matikan. Jadi Snapdragon 4 Gen 2 ini punya clock speed di 2,2 GHz. Yang ini sudah pakai Android 14 tentu saja. Lalu kita akan cek untuk storage-nya, karena saya beli yang 128 GB saja, 110 GB free ya, kepake 18,24 GB, nggak terlalu besar. Ini sudah termasuk dengan RAM expansion-nya yang 8 GB. Sayangnya FunTouch OS itu nggak bisa pilih besaran RAM expansion, jadi antara nyala atau mati. Nanti mau saya nyalain, tapi restart-nya nanti aja ya. Oke, kemudian saya mau cek sedikit untuk kameranya. Yang 2 megapiksel itu apa ya kira-kira? Apakah ada makro? Tidak ada makro. Sepertinya itu adalah buat portrait ya. Ini ada ultra wide 8 megapiksel sayangnya. Kemudian kamera selfie-nya juga 8 megapiksel. Ya, kalau mau selfie bagus, mau nggak mau harus ke seri V kayaknya ya. Dan buat perekaman video, saya matikan dulu stabilization-nya. Depan dan belakang sama-sama mentok di Full HD 30 fps. Saya belum tahu batasan dari Snapdragon 4 Gen 2 untuk perekaman video sampai berapa resolusinya. Tapi setidaknya dia punya mode stabilisasi ya, di lensa ultra wide maupun di lensa wide atau lensa utamanya. Ada mode portrait, night, dan kalau more tadi lah ya, 50 megapiksel, panorama, dokumen, pro, timelapse, slow motion, dual view, dan live photo. Yang Pro ini hanya buat foto dan buat kamera belakang, tidak ada buat video. Ada RAW mode, ISO-nya dari 50 sampai dengan 3200.
Shutter speed dari 1/12.000 sampai dengan 32 detik. Mantap. Dan seperti ini kita ulangi lagi penampakan dari Vivo Y100 5G. Kalau buat cewek sih kayaknya udah meleleh deh lihat warna kayak gini ya. Kalau ini laris saya nggak heran sih. Kalau ngelihat harganya sekarang juga makin bersaing. Udah rada ngasih space gitu ya, ngasih jarak ke seri V yang terbawah, V30i. Dan kalau dengan promo bisa kayak saya nih, beli di 2,7 jutaan, mantep banget. Atau sekarang saya cek dulu deh sebentar. Yes, ada sedikit masalah ternyata pemirsa. Jadi yang ini sudah aktif sejak 30 April garansinya. Saya mau komplain dulu ke seller, tapi kalau teman-teman mau cari yang Nip Shield, bukan repack, saya juga akan taruh linknya di deskripsi ya, ke official store Vivo aja deh, biar lebih yakin ya. Mudah-mudahan bisa didapat lebih murah dengan promo tetap. Tapi ini ternyata sudah aktif dari April. Ya udah, saya tanyain dulu ke seller, minta niat baiknya gimana biar ada solusi buat yang ini, karena jadinya garansinya akan berakhir dalam 6 bulan lagi. 8 bulan lagi, 8 bulan lagi ya. Ini kan Agustus. Ya, betul, 8 bulan lagi. Sudah, nantilah kita urus. Untuk unboxingnya sampai di sini dulu. Hatur nuhun sudah nyimak. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.